Selamat pagi teman-teman, saya Sarah, kelas 4A Sekolah Murid Merdeka. Pada proyek sumatif Triwulan 3 yang bertema Aku Bisa Jadi Insinyur, kali ini saya akan menjelaskan proyek rekayasa produk sederhana yang saya buat, yaitu proyektor mini sederhana. Saya memilih untuk membuat mini proyektor sederhana ini karena di rumah kami belum ada proyektor, sementara harga proyektor asli cukup mahal. Melalui proyek ini, saya bisa membuat mini proyektor secara sederhana dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Proyektor adalah perangkat yang dapat menggabungkan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding yang membuatnya terlihat lebih besar. Mini proyektor sederhana merupakan alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari smartphone ke sebuah layar yang ke permukaan datar seperti tembok. Proyektor sangat bermanfaat untuk membantu seseorang dalam hal presentasi dan memaparkan penjelasan atau presentasi dalam bentuk teks, gambar, animasi, atau video kepada audiens agar lebih mudah dimengerti. Selain itu, proyektor juga bisa bermanfaat sebagai media informasi dan media hiburan. Mini proyektor sederhana ini rancangannya akan saya buat dari kotak sepatu bekas, lensa kaca pembesar, dan penyangga handphone. Kira-kira gambar rancangannya seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, ini alat dan bahan untuk membuat proyektor mini sederhana. Berikut ini adalah langkah pembuatannya. Nah, ini adalah hasil dari proyektor mini sederhana yang saya buat. Dan ini adalah video saat saya mencoba menggunakan proyektor mini sederhana ini untuk memutar sebuah video klip. Mini proyektor sederhana ini bekerja menggunakan lensa cembung untuk memperbesar gambar yang ditampilkan oleh sumber cahaya, yaitu smartphone. Lensa cembung bekerja dengan cara membiaskan seluruh berkas cahaya atau sinar datang yang masuk melalui permukaan depan dan berkumpul di satu titik di bagian belakang lensa. Sinar cahaya dari objek yang masuk secara paralel melalui lensa cembung ini akan dibiaskan sehingga sinar paralel tadi akan bertemu dan membuat gambar virtual pada retina mata kita. Gambar virtual inilah yang menjadi terlihat lebih besar karena adanya dasar geometri sederhana, yaitu mata kita menelusuri cahaya kembali dalam garis lurus ke gambar virtual. Garis lurus ini adalah garis yang lebih jauh dari mata dibandingkan objek tersebut, sehingga benda yang kita lihat melalui lensa cembung terlihat menjadi lebih besar. Pada proyektor mini sederhana ini, bayangan yang dihasilkan dari lensa cembung bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Karena bayangannya bersifat terbalik, itulah mengapa kita harus mengatur gambar pada handphone secara terbalik pula agar bayangan di tembok menjadi normal sesuai yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, sifat-sifat cahaya yang melewati lensa kaca cembung pada proyektor mini sederhana ini adalah: 1. Cahaya dapat melambat lurus. Gambar dari smartphone terbukti terlihat pada tembok yang berada lurus dari sumber cahaya, yaitu smartphone. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dari smartphone terbukti dapat melewati lensa cembung pada proyektor dan sampai ke tembok. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Buktinya, gambar dari smartphone bisa terlihat pada tembok. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Buktinya, gambar yang ada pada tembok terlihat lebih besar dari ukuran aslinya pada smartphone.
Demikian presentasi saya mengenai rekayasa produk mini proyektor sederhana. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.